Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masih dalam wasiatnya, mawa'idnya Mu'adz ibn Jabal. Di sini insyaallah terakhir, setelah itu kita masuk Abu Darda insyaallah. Taib. Wa min mawa'idihi radhiyallahu anhu, termasuk wasiat Mu'adz ibn Jabal ketika hendak wafat. Jadi wasiat ini muncul ketika beliau hendak apa? Hendak wafat. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, unzuru asbahna, coba salah seorang dari kalian keluar, lihat kita ini udah berada di pagi hari atau belum. Jadi itu mau hendak wafat, kondisinya sedang malam hari. Tapi Mu'adz ibn Jabal nunggu apakah masih Allah kasih kesempatan untuk besok ataukah tidak. Hendak wafat nih Pak, Masya Allah. Fa'utiya faqila lam tusbih, wahai Mu'adz, engkau belum pagi hari, belum di pagi hari, masih apa? Malam. Faqala unzuru asbahna. Enggak lama setelah itu, beberapa saat setelahnya, Mu'adz mengatakan lagi, coba lihat keluar lagi, Allah masih kesempatan kita di pagi hari ataukah tidak? Fa'utiya faqila lahu lam tusbih. Keluarlah salah satu muridnya lagi mengatakan, wahai Mu'adz, belum. Kita masih di malam hari. Akhirnya beribadah kepada Allah SWT dengan zikir, sampailah muridnya Mu'adz mengatakan, ya Mu'adz, qad asbahta, engkau saat ini sudah berada di pagi hari. Berarti Allah masih kasih kesempatan umur apa? Satu hari. Faqala, ketika dia langsung mendengarkan kabar tadi, apa kata dia? A'udzu billahi min lailatin sabahuha ilan nahar. Aku berlindung kepada Allah dari sebuah malam yang paginya membawa kepada api neraka. Jadi di malam hari itu udah zikir terus. Jangan sampai langkahnya ternyata menuju api neraka. Jadi udah paham nih, kondisi malam ini harus taat semuanya. Nggak ada lalai, nggak ada senda gurau dan sebagainya. Dia mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebuah malam yang mana paginya membawa aku kepada api neraka. Marhaban bil mauti marhaba. Selamat datang wahai kematian, selamat datang. Dia kasih pagi hari kesempatan, ketika itu mau wafat dia malah mengatakan marhaban bil mauti marhaba. Selamat datang wahai kematian, selamat datang. Coba, berarti ngadepin kematian takut atau tidak? Enggak takut sama sekali. Ngomong marhaba, ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan ini berarti memang kita dulu tunggu-tunggu gitu loh. Ada fulan jauh-jauh datang kepada kita ngomong masya Allah marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Itu kalau senang nih. Ini kematian datang malah mengucapkan tarhib. Berarti senang nih Mu'adz ibn Jabal. Apa kata Mu'adz ibn Jabal? Zairun mughibbun wa habibun ja'a ala faqah. Engkau wahai kematian, zair mughib, adalah orang yang mengunjungi saya yang mana ujung-ujungnya sudah tiba di saya. Jadi Pak, selama beberapa tahun Mu'adz ibn Jabal hidup, ini kematian akan terus mengincar siapa? Mu'adz ibn Jabal. Sampai datang kematian, zairun mughib, engkau telah sampai kepada tujuan saat ini. Engkau berziarah kepada saya. Allahumma inni qad kuntu akhafuka. Ya Allah, dulu aku tuh takut kepada engkau. Fa'anal yauma arjuk. Maka saat ini aku rojak kepada engkau, berharap besar kepada engkau. Jadi ada al-khaufu war roja, rasa takut sama apa? Berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka ta'lam anni lam akun uhibbud dunya. Ya Allah, engkau tahu kondisi saya, bahwasanya saya benci terhadap dunia. Saya enggak suka dengan dunia. Wa tulal baqa'i fiha, dan aku nggak suka tinggal lama di dunia. Lijaril anhar, dengan tujuan untuk mengalirkan sungai duniawi, nggak suka hidup di dunia.
tujuannya untuk duniawi. Wala li gharsil asjar, dan aku nggak suka hidup lama di dunia cuman untuk bercocok tanam ya Allah. Walakin, tapi aku cinta hidup di dunia untuk apa? Li dhama'il hawajir, agar aku ini bisa haus di siang hari dengan berpuasa. Kalau seandainya aku ini kondisi hidup di dunia tujuan untuk puasa, panjangkan umur saya ya Allah. Aku suka lama di dunia untuk apa? Mengambil amalan-amalan. Ini kata Mu'adz. Wa mukabalati sa'ah, dan aku bergelut sama waktu dengan amal saleh. Jadi Pak, waktu ini kita ini bergelut sama waktu. Sampai disebutkan oleh para ulama al-waqtu kasayf, yang namanya waktu itu seperti apa? Pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau enggak segera memotong waktu ini, dia akan memotong kita. Gelut kita nih. Ini kata Mu'adz bin Jabal. Wa muzahamatil ulama birrukbi inda hilaki dzikr. Dan aku enggak suka hidup di dunia kecuali satu hal, tambahan lagi apa? Tujuannya agar aku bisa bersama rombongan para ulama birrukab, dengan rombongan mereka, dan aku berangkat ke sana inda hilaki dzikr, ketika aku ini hidup bersama halaqah-halaqah ilmu. Halaqah ini Pak, kayak kita nih lingkaran-lingkaran sekarang, itu yang dicintai oleh siapa? Mu'adz ibn Jabal. Selesai. Baik Pak, kita masuk ke syarahnya. Perhatikan di sini Pak. Ucapan pertama kali yang diucapkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika mendapati pagi hari masih hidup, apa kata Mu'adz? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, min lailatin, dari sebuah malam, sabahuha ilan nar, yang mana pagi harinya membawa aku kepada apa? Api neraka. Ini Pak, kata para ulama, al-khauf, rasa takut. Wallahi Pak, kalau seandainya Mu'adz ibn Jabal, yang mana Mu'adz ibn Jabal yang disebutkan imamul ulama yaumal qiyamah, imamnya para ulama pada hari kiamat, itu rombongan para ulama, pemimpinnya siapa? Mu'adz ibn Jabal. Banyak orang-orang berilmu dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Mu'adz itu adalah orang yang a'lam bil halal wal haram, orang yang banyak tahu tentang apa? Halal dan haram. Pak, kalau Mu'adz saja takut dan bahkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, harusnya kita lebih apa? Lebih takut. Dan itulah yang Allah firmankan, wa iyaya farhabun, dan kepada saya takutlah kalian. Tapi Pak, Masya Allah, yang ajibnya kalau kita takut sama sesuatu hal, kita takut dari singa, kita takut dari harimau, kita kabur atau kita justru lari ke harimau? Kabur kan? Tapi kalau Allah beda loh. Allah, kita takut nih, wa iyaya farhabun, takut kalian sama saya. Tapi justru Allah mengatakan fafirru ilallah, kalian lari kepada Allah. Kita takut satu hal, harusnya kita kabur, tapi Allah tidak bisa kayak gitu. Kita takut sama Allah, justru lari ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syufa, itulah kondisi Mu'adz ibn Jabal, takut sama Allah tapi berharap cepat jumpa sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan berharap cepat seperti itu. Ya kalau orang udah cinta gitu ya, udah rindu sama kekasihnya seperti itu. Tapi Pak, tetap yang namanya seorang muslim itu harus takut dari api neraka, takut adab Allah. Pak, jangankan adab di neraka, di dunia apa kata Allah dalam surah Al-Buruj, inna batasya rabbika lasyadid. Batas nih Pak, batas yayib tusyuh nih. Kalau ana nyentuh ini, batas tul mindil. Ana sentuh apa? Mindil. Batas yayib tusyuh. Inna batasya rabbika lasyadid. Batas itu maksudnya adab. Allah kapan udah nyerang hambanya, lasyadid, berat hukumannya. Serangan Allah itu apa? Berat. Dan ini dirasakan banyak kaum, bukan perorangan loh ya. Satu kampung, dua kampung, tiga kampung, bahkan ada satu negara hancur. Sebabnya apa? Azab Allah SWT kalau udah turun berat Pak. Musibah kapan udah turun dari Allah, nggak usah jauh-jauh. Gempa saja yang terjadi di Turki kemarin beberapa hari yang lalu, habis semua Pak. Ekonomi sulit dan sebagainya. Itu baru sedikit. Semoga Allah mudahkan urusan mereka. Apalagi kita merasakan Pak dalam negeri kita kemarin yang sampai apa? Bumi dibelah sama Allah, dimasukkan semuanya di situ Pak, sama Allah SWT. Itu bukan di akhirat, itu bukan di neraka. Di mana?
Di dunia kalau Allah udah ngadab, inna akhdha rabbik, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala, inna akhdahu alimun syadid. Azab Allah tuh alim, pedih, Masya Allah. Syadid, keras. Udahlah pedih apa? Keras pula. Makanya Pak, Masya Allah tabarakar rahman, kita ini jangan sampai meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai Masya Allah di hari kiamat belum turun azab. Belum turun apa? Azab. Masih di padang mahsyar. Saking takutnya orang ketika melihat kondisi neraka gimana. Apa kata Allah SWT? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seseorang akan kabur dari akhi, saudaranya. Pak Syuf, kita ini Masya Allah, kapan ada masalah lari ke siapa? Saudara kita. Ngomong ke abang kita, ngomong ke adik kita, kita ada suatu hal kita mau pecahkan. Naam sahih. Tapi pada hari kiamat nggak bisa. Padahal itu belum ada azab neraka. Belum Allah turunkan, masih di padang apa? Mahsyar. Tapi kondisi kita semua melihat kondisi api neraka gimana? Saking pedihnya azab api neraka, kita takut, nggak berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ummihi wa abi. Kita kalau ada masalah, larinya ke ibu sama apa? Bapak. Naam sahih. Kita ada kena masalah di sekolah, lari ke bapak dan ibu cerita. Kita ada masalah sama tetangga, nelpon sama bapak dan ibu. Nah, pada hari kiamat saking pedihnya azab Allah, nggak pernah ada yang terpikir untuk lari ke bapak dan ibunya. Justru lari mereka dari hal tersebut, dari keluarga mereka, kekerabatan mereka, sampai wasahibatihi wa bani, kabur dari istri dan anaknya. Istri kabur dari suaminya, pasangannya kabur, Masya Allah tabarakar rahman. Wa bani. Pak, nggak ada cerita orang mau kabur dari anak tuh, nggak ada. Orang mau pisah dari anak, nggak ada. Anaknya Pak di ujung sana, dia faham kondisi pada hari kiamat itu berat, dia akan ngambil anaknya untuk menyelamatkan siapa? Anaknya. Syuf Pak, pada padang mahsyar nanti kita semua akan lari dari siapa? Anaknya. Apa yang terjadi? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang itu kondisinya cuman memikirkan mereka masing-masing. Gimana hisab saya, aman tidak? Belum azab, masih apa? Hisab, hitung-hitungan. Gimana mizan saya, timbangan saya, aman enggak? Itu yang sudah mereka pikirkan. Karena memang udah nyata Pak, kapan terjadi hari kiamat, mereka sudah yakin mizan ada, itu betul, dan mahsyar ada. Mereka lihat itu semua. Sampai mereka faham nanti kondisinya immal jannah wa imman nar. Imma masuk surga atau masuk apa? Neraka. Karena mereka yakin Pak seperti itu. Udah betul-betul apa? Mereka melihat. Makanya disebutkan oleh Allah, takutlah sama Allah sejak kita di dunia. Kenapa? Karena percuma kalau seandainya kita nih Pak, Masya Allah, mau beramal di akhirat nanti, kita nggak lagi bisa beramal. Kita beramal kapan? Di dunia. Takut dari sekarang. Sampai Allah firmankan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai kalian para manusia, takutlah sama Rabb kalian. Takut Pak, diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Inna zalzalatas saati syai'un azim. Yang namanya pada hari kiamat, kerusuhan hari kiamat, syai'un azim. Sesuatu hal yang besar bagi kita Pak. Gak gampang. Antum tahu kata Allah SWT, yauma tarawunaha, kalian ketika melihat kondisi hari kiamat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu yang masih menyusui anaknya, dia akan lupakan anaknya dan dia akan kabur untuk menyelamatkan diri mereka, jiwa mereka. Syufa, murdi'ah, seorang ibu yang menyusui anaknya. Kalau anak udah besar Pak, mungkin bisa ditinggalkan sama dia. Tapi kalau bayi masih menyusu, ditinggalkan kayaknya hampir rasa-rasa mustahil. Cuman terjadi kapan? Di hari kiamat. Ketika awal-awal hari kiamat itu terjadi, wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan orang yang hamil masih ngandung janinnya Pak, langsung apa? Brojol gitu loh Pak, langsung keluar. Saking ngerinya, kaget Pak, kaget, ndak nyangka. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau lihat kondisi manusia seperti mabuk, padahal mereka nggak minum khamar. Mereka nggak mabuk aslinya, mereka nggak minum khamar, mereka nggak minum miras, nggak ada sama sekali. Tapi engkau lihat kondisi mereka seperti apa? Sukara, orang gila, mabuk mereka. Nggak tahu mereka ini, Masya Allah, mau lari kemana?
Itulah yang Allah firmankan, walakinna adzaballahi syadid. Azab Allah itu apa? Pedih. Dan Masya Allah, nanti itu Pak, ketika hari kiamat nanti, dan semua orang takut akan hadis ini, dari zaman sahabatnya sampai zaman kita sekarang. Syuf, antum tahu Rasul kita Muhammad SAW mengatakan, yu'ta bi jahannam yauma idzin, akan didatangkan untuk hari kiamat, akan didatangkan untuk neraka jahannam yauma idzin, pada hari kiamat nanti, laha sab'una alfa zimam, yang mana neraka jahanam memiliki 70.000 apa? Zimam, 70.000 tali. Ma'akulli zimam, dari setiap talinya Pak, ada berapa jumlah tadi? 70.000. Dari setiap talinya sab'una alfa malakin yajurrunaha, yang narik itu 70.000 malaikat narik rantai itu Pak untuk kita. Itu ada berapa satu talinya? 70.000. Wal iyadu billah. Pernah nggak terbayangkan kita diikat wal iyadu billah sama orang, leher kita Pak, nggak usah sampai 70.000, cuman berapa? 2 orang, yang satu narik sana, yang satu narik sana Pak. Wallahi mati kita, tersiksa. Mati apa? Tersiksa. Satu narik sana, satu narik sana. Itu tenaga siapa? Manusia. Ini Pak, ada berapa jumlah talinya? 70.000 Pak, dari segala penjuru. Satu tali yang narik berapa? 70.000 malaikat. Syuf, malaikat Pak, kapan letakkan sayapnya? Malaikat Jibril, saddal ufuk timur sampai ufuk barat apa? Tertutupi. Itu baru apa? Sayapnya. Gimana kalau seandainya tenaganya Pak, semuanya kondisi tenaga para malaikat? Ayo Pak. Dan itu betul-betul apa? Mereka tahu itu berat, azab itu nggak ringan. Dan kita Pak, kalau untuk saat ini mungkin kita ngerasa biasa saja gitu loh. Tapi ketika hari kiamat kita betul lihat tali itu udah mulai ada, kita baru teringat hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah jauh-jauh Pak, azab neraka yang paling ringan, azab apa? Siapa? Abu Thalib. Gimana azabnya? Satu jamrah minnar, satu apa? Batu di api neraka. Tudha fi akhmasi qadamih, diletakkan di, antum tahu akhmas itu kan telapak kaki kita kayak gini Pak. Diletakkan di situ, jamrah minnar. Satu lu ya. Berapa? Satu. Bukan 2, satu saja diletakkan. Apa yang terjadi? Yaghli bihima dimahu, yaghli bihi dimahu. Yang mendidih itu apa? Otaknya. Masya Allah. Antum bakarlah kaki kita, ada mendidih kepala kita? Oh ya wallah nggak ada. Ini bara api, batunya saya diambil, nggak ada apinya, nggak ada apa? Api ya, diambil batunya, diletakkan jamrah minnar, diletakkan di akhmas qadamai. Yang berdidih mana? Otaknya. Syuh. Di dunia nih Pak, antum hidupkan api sebagaimanapun, yang dibakar kaki, yang gosongnya kaki. Gak ada cerita dibakar kaki yang gosong apa? Gak ada, gak pernah ada terjadi. Wajarlah semua para ulama takut dari adab Allah. Ya seperti Mu'adz bin Jabal ngomong, ya Allah, aku berlindung dari sebuah malam yang paginya ngantarkan aku kemana? Ke api neraka. Masya Allah, disebutkan. Dan kita Pak, Rasul SAW pernah khutbah. Jadi ketika itu sedang khutbah di atas mimbar Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam." Kalau kalian semua tahu apa yang aku ketahui dari azab api neraka, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Itu Pak, sahabat Nabi SAW udah tergambar apa yang Nabi maksudkan. Berupa azab apa? Api neraka. Faghatta ashabu Rasulillah SAW wujuhahu. Mereka pun langsung tutup mata, tutup kepala Pak, saking takutnya dari siapa? Allah SWT. Mereka tutupi nangis mereka. Walahum khanin,
Antum tahu orang nangis tuh Pak, kapan ngisap itu? Itu khanin. Mereka semua terisak-isak menangis mendengarkan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau nih Pak, memang Nabi kita Muhammad SAW itu nggak pernah tertawa terbahak-bahak itu nggak pernah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW memikirkan adab akhir, terpikir terus, jadi nggak bisa untuk tertawa. Kalau kita alhamdulillah masih bisa. Kenapa? Karena kita belum mengetahui sebagaimana yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sahabat ketika itu Pak mendengarkan ucapan Nabi kita Muhammad SAW, langsung apa? Langsung ditutup wajah mereka. Walhum khanin, dan mereka terisak-isak menangis ketika itu. Syufa Masya Allah Tabarakallah Rahman. Nabi kita Muhammad SAW pernah duduk bermajelis bersama para sahabatnya. Idh sami'a wajibah, tiba-tiba ada suara dentuman keras sekali, keras, dan semua sahabat mendengarkan suara itu. Faqala hal tadruna ma hadha, kalian dengar nggak? Tahu nggak itu apa? Suara dentuman yang baru kalian dengar. Hal tadruna ma hadha, kalian tahu apa itu? Qulna Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang lebih tahu, kami nggak tahu apa suara apa itu. Hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifa, itu adalah batu yang dilemparkan untuk neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi fin nari al-an, dan saat ini kata beliau dia sampai kepada dasarnya api neraka jahanam. Hatta taha ila qa'riha, sampai dia itu sampai ke kerak-keraknya batu itu baru sampai. Fasami'tum wajabataha, itulah yang kalian dengar suara dentuman tadi. Satu batu yang Allah campakkan 70 tahun yang lalu. Pertanyaannya gimana kalau kita ditimpakan sama batu tadi? Sampai dengar loh Pak, kita tahu Pak, neraka jauh dari kita Pak. Tapi kalau sampai terdengar di dunia, sampai terdengar di kita, itu berarti yang namanya neraka jahanam tuh sedalam-dalamnya Pak. Semakin jatuh benda, semakin jauh benda itu jatuh Pak, semakin apa? Keras suaranya. Berarti menunjukkan bahwa nerakanya apa? Dalam Pak. Dan yang paling buruk nanti paling dalamnya itu apa? Orang-orang munafik. Innal munafikin, orang-orang munafik letak di mana? Fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka jahanam yang paling bawah. Udahlah kerak al asfal pula. Aspal atau tahu aspal? Asfal itu bawah, pakai aspal lah. Yang paling apa? Yang paling bawah. Minan nar, dari apa? Api neraka. Makanya Pak, Masya Allah, itu kondisi kita nggak akan berani melihat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bermaksiat kepada Allah. Pernah kondisi Pak, Masya Allah, Nabi ingatkan kepada para sahabatnya, harus kita takut dengan kondisi mauqif kita, berdirinya kita di hadapan siapa? Allah. Pak, kalau ana bekerja di sebuah tempat, dipanggil sama bos ana bekerja, misalnya ana jadi dokter, dipanggil sama pemilik rumah sakit. Ana kerja sebagai karyawan, ana dipanggil sama bos ana, dipanggil karena kesalahan ana Pak. Itu kita kalau udah dipanggil, kita akan memikirkan apa yang akan kita siapkan untuk bos tadi, apa yang kita jawab. Dan kita udah takut semuanya Pak. Dan itu satu kesalahan, kita khawatir. Satu kesalahan kita terhadap atasan kita khawatir. Ini kesalahannya Pak, bukan cuma satu. Kesalahan kita dari sejak balik sampai meninggal kita, itu sampai ribuan bahkan jutaan kesalahan yang kita tahu ataupun kita nggak tahu. Yang kita sadar ataupun kita nggak sadar. Kumpulkan itu. Apa kata Allah? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada dari kalian kecuali Allah akan
Tidak ada dari kalian min ahadin, dari seorang, illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Allah akan ngajak bicara kita, nggak ada penerjemah wasitah antara kita sama Allah, nggak ada sama sekali. Kita nggak bisa bahasa Arab, kita cuma bisa pakai bahasa Indonesia. Allah akan bicara sama kita pakai bahasa Indonesia yang bahasa kita pahami di padang mahsyar. Nggak ada penerjemah, Allah paham bahasa kita. Wallahi ajibu. Jawab, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat ke kanan, dia enggak melihat kecuali apa yang dikerjakan dari amal saleh. Semua amal saleh yang dikerjakan dia lihat. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan dia lihat sebelah kiri, maka dia enggak melihat kecuali amal keburukan dia. Amal baik dia sekian, amal buruk dia sekian. Wa yanzuru ma baina yadayhi fala yara illa an-nar. Dia lihat ke depan, ternyata tidak ada di depan dia kecuali apa? An-nar, api neraka. Tilqa'a wajhihi, di hadapan dia persis di depan api neraka. Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun cuman sedekah setengah apa? Kurma. Wallahi Pak, setengah kurma tadi itu akan bermanfaat untuk kita pada hari itu. Banyak kondisi orang selamat gara-gara sedekah dengan amal soleh. Jangan lihat kecilnya amal yang kita kerjakan. Antum bisa ngasih orang makan, wallahi kasih orang makan. Berangkat kita keluar cari orang miskin, cari orang fakirnya, cari orang sulitnya, kasih. Wallahi nggak usah takut. Nabi kita Muhammad SAW atau wala yakhshal faqah. Makanya Nabi itu paling aman dari api neraka. Kenapa? Nabi ngasih nggak pernah takut miskin sallallahu alaihi wasallam. Habis harta Nabi, Nabi nggak pernah takut apa? Hartanya itu habis. Dan itu kondisi pada hari kiamat. Wajar Pak, antum tahu sampai yang namanya semua para malaikat nggak ada yang berani sama Allah. Setiap wahyu itu turun, su'aiku, mereka pingsan. Allah kapan dah berbicara, Allah turun wahyunya, su'iku, para malaikat langsung apa? Wallahi pingsan malaikat. Dengar apa? Ayat Allah. Kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Kalau kami turunkan Al-Quran, wallahi Al-Quran itu Pak, kita ambil masuk kantong kita, satu kantong saku ini Pak masuk, dan kita nggak ada takut-takutnya sama Allah. Masuk di kantong masuk Pak. Hal nata'athar bil Quran aula. Tapi kita ini berdampak nggak sama Al-Quran? Masuk Pak, Quran di kantong kita itu wallahi masuk. Allah katakan lau anzalna hadzal Quran. Kami kalau turunkan Al-Quran ini ala jabalin, di atas sebuah apa? Gunung. Bukan untuk manusia, untuk gunung. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mereka ini gunung-gunung itu akan tunduk sama Allah, mutasaddian, pecah karena siapa? Karena apa? Min khasyatillah, karena takut dari siapa? Allah. Pak, ternyata hati kita ini kayak enggak luluh sama sekali. Berarti memang hati kita ini nggak takut dari siapa? Allah. Quran Pak, satu Quran diturunkan untuk gunung, pecah. Malaikat satu wahyu, satu firman Allah SWT diturunkan oleh Allah, su'iku, semua para malaikat jatuh dari setiap langitnya. Sampai disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, awal malaikat yang sadar, malaikat siapa? Jibril. Sampai mereka ini penasaran, madza qala rabbukum? Wahai Jibril, apa yang diucapkan Rabb engkau? Takut Pak, saking takutnya nggak berani nanya sama Allah, nggak berani nanya siapa-siapa sama Allah. Malaikat Jibril akan mengatakan, qalu al-haq wa huwal aliyul kabir. Yang Allah firmankan al-haq, al-haq. Pak, kapan Allah turunkan Al-Quran Al-Karim al-haq, itu semua malaikat itu pada takut semua. Tapi kita masih ada Pak, disebutkan oleh Allah, jangan seperti ini kita kerjakan. Jangan ambil riba, kita kerjakan riba. Jangan maksiat ini, kita masih maksiat itu. Wallahi nggak pernah takut-takutnya sebagai kita sama Allah.
Qalu al-haq wa huwal aliyul kabir, kata malaikat Jibril. Allah mengatakan al-haq dan Allah al-ali. Apa al-ali? Maha tinggi. Al-kabir, maha apa? Maha besar. Itu semua para malaikat. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, inni ara ma la taraun. Aku melihat kondisi di langit-langit yang 7. Aku lihat dan kalian nggak bisa melihat. At-tatis sama, yang mana langit-langit itu semua bersuara. Jadi ada suara macam hentakan-hentakan seperti itu. Wa huqqalaha anta itta, dan berhaklah langit itu untuk bersuara, ada suara hentakan seperti itu. Kenapa alasannya? Ma fiha maudhi'u arba' asabi' illa wa malakun. Tidaklah ada jarak 4 asabi', 4 jari, kecuali ada malaikatnya. 4 jari ada malaikatnya, 4 jari ada malaikatnya. Terus seperti itu di langit yang 7-nya. Sebesar itu, Pak, semua ada malaikatnya. Wadi'un jabahatahu sajidan lillah. Yang mana kondisi mereka takut sama Allah, saking takutnya mereka terus sujud untuk siapa? Untuk Allah. Pak, wallahi kalau bukan karena pekerjaan kita cari maisha, kita akan tinggal di masjid untuk sujud untuk Allah. Kalau Allah nggak perintahkan kita keluar cari maisha, kalau Allah nggak perintahkan kita untuk belajar, Pak, nuntut ilmu dan sebagainya, wallahi kita lakunna fil masjid sajidina lillah. Kita akan terus di masjid untuk apa? Sujud kepada siapa? Allah. Itu kondisi para malaikat. Wallahi lau ta'lamuna ma a'lam, demi Allah, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit menangis dan banyak tertawa. Wa ma taladzzatum bin nisa 'alal furush. Dan kalau seandainya kalian tahu bagaimana adabnya api neraka, kalian enggak bakal merasakan nikmatnya bersetubuh dengan istri. 'Alal furush, di atas kasur kalian. Wallahi, Pak, kita ini masih bisa merasakan nikmatnya kita itu bersetubuh dengan istri kita. Tapi kalau kita tahu adab Allah, wallahi dengan semua wanita pun kita enggak akan merasakan bagaimana nikmatnya apa? Bersetubuh. Wala kharastum ila su'udat, dan kalian enggak bakal berani keluar dari rumah-rumah kalian. Taja'aruna ilallah, kalian berdoa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam rumah Pak berdoa sama Allah. Enggak akan ada yang berani keluar rumah. Dan kalian enggak akan bisa merasakan nikmatnya wanita, siapapun wanita itu. Secantik-cantiknya dia, sekaya-kaya dia, kalian enggak bakal bisa rasakan itu. Kalau seandainya kita tahu adab Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah kejadian Abu Hurairah mengatakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an Al-Karim. Sampailah ayat Allah berfirman, firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Rasul kita Muhammad SAW baca satu ayat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan mengabarkan kabar-kabarnya, menceritakan kabar-kabarnya. Nabi diam dan Nabi mengatakan, atadruna ma akhbaruha. Kalian wahai para sahabatku, tahukah kalian apa kabar-kabar bumi tersebut? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, yang lebih tahu hanyalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qal, apa kata Nabi? Fa inna akhbaraha, kabarnya hari kiamat adalah antashhad ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Bumi akan bersaksi untuk setiap hamba. Wallahi ana wala antum, kita semua di sini. Bumi akan bersaksi setiap orang dari zaman Adam sampai zaman kita sekarang. Sejak Adam Allah turunkan dari surga menuju apa? Bumi. Ada Hawanya sampai manusia yang paling akhir. Bumi akan bersaksi semuanya, akan bersaksi semuanya. Laki-lakinya ataupun perempuannya, kata Nabi. Bima amila ala dhahriha, terhadap apa yang kita kerjakan di atas punggungnya bumi. Takul, ketika itu bumi dimintai persaksian sama Allah. Dipanggil sama Allah SWT. Bumi mengatakan kepada kita semua, Pak. Bumi mengatakan, amil takada wa kada fi yaumi kada wa kada. Engkau itu telah berbuat ini dan itu di waktu ini dan itu. Engkau berbuat di wilayah ini, di tempat A dan B, di waktu ini dan waktu itu. Tempatnya ada, waktunya juga apa? Ada. Disaksikan oleh siapa? Malaikat.
Fahadhihi akhbaruha. Itulah kabarnya. Syufa, antum tahu, kita mau maksiat, setiap kaki yang kita langkahkan di atas muka bumi, setiap itu pula bumi akan bersaksi. Sampai mana kita ini menuju tempat maksiat, sampai itu pula bumi akan mengatakan di sini engkau lewat rute ini, lewat rute itu. Secara detail disebut oleh siapa? Oleh bumi. Dan itu kabar apa? Yang akan dikabarkan oleh bumi. Dan pada saat itu, Pak, kita nggak bisa bela diri. Yang suka bela diri itu apa? Lisan. Akhirnya yang namanya lisan, Pak, dikunci sama siapa? Allah. Yang berbicara apa? Kulit-kulit kita. Ketika bersentuhan dengan bumi, saksinya siapa? Pertama bumi. Kedua siapa? Kulit-kulit kita, tangan kita, kepala kita, mata kita, semua akan bersaksi kecuali apa? Lisan. Sampai, Pak, kita ini gugat ini semua anggota tubuh kita. Ini milik kita, kita rasa. Tapi semua ini akan mencela kita pada hari kiamat. Kenapa? Karena yang namanya bumi, anggota tubuh kita, Pak, nggak mau bermaksiat untuk apa? Untuk Allah. Mereka bersaksi semuanya. Sampai apa kita mengatakan qalu antaqanallah. Kenapa kalian bersaksi di hadapan Allah? Kulit mengatakan qalu antaqanallah. Yang buat kami berbicara ini siapa? Allah. Alladzi antaqa kulla syai'. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat semuanya berbicara. Di akhir zaman, Pak, batu pun bisa apa? Berbicara. Pohon pun bisa apa? Berbicara. Semua hal kapan udah Allah mengatakan berbicara, berbicara semua, Pak. Enggak ada yang ditutup-tutupi pada hari itu. Makanya pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya dan beliau sallallahu alaihi wasallam nangis. Dan beliau mengatakan kaifa an'amu fid dunya wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna. Gimana aku ini bisa merasakan nikmatnya dunia dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan untuk saya enggak bisa merasakan nikmat itu. Wa sahibul qarn, dan pemilik sangkakala, malaikat peniup sangkakala, qad iltaqamal qarna, sudah melahap sangkakalanya, siap untuk diapain? Ditiup. Wastama'al izna, dan dia perhatikan betul kapan izin itu turun dari Allah SWT. Kapan titah itu turun, perintah itu turun. Kapan udah dikatakan tiupkan, tiupkan. Mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh, kapan pun diperintahkan untuk dihembuskan, dihembuskan sama para malaikat. Faka'anna dzalika thaqula ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cerita itu sampai berat bagi para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, Pak, langsung tertunduk, berat. Bayangkan nggak bisa, Pak. Takut mereka itu. Sangkakala kalau udah ditiupkan. Faqala lahum, ketika Nabi SAW melihat para sahabat itu berat, Pak, menangis, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sering-sering ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi saya. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik wakil bagi kita. Jadi, Pak, kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh dan dihindarkan dari apa? Api neraka. Itulah kondisi para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking takutnya mereka dengan apa? Api neraka. Baik, Pak, perhatikan setelahnya. Apa kata Mu'adz ibn Jabal? Marhaban bil mauti marhaba. Selamat datang wahai kematian. Pak, kalau orang udah mengatakan selamat datang, berarti di situ Mu'adz ibn Jabal cinta untuk apa? Untuk mati. Dan enggak mempermasalahkan. Apa kata Mu'adz? Allahumma inni qad kuntu akhafuka. Ya Allah, dulu aku itu takut terus di dunia. Fa anal yauma arjuk. Saat ini aku berharap maghfirah Engkau. Berharap aku berjumpa dengan Engkau, ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anni lam akun uhibbud dunya wa tulal baqa'i fiha li jaril nahar. Nanti kita sebutkan ini setelah adzan. Fadhil adzan dulu. Fatu.
Allahu Akbar, Allah akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatul qayyimati. Taib. Kita lanjutkan. Apa kata Mu'adz ibn Jabal? Fa'ana al-yawma arjuk. Ya Allah, hari ini aku berharap rahmat Engkau ya Allah, karena mau meninggal. Hari ini aku berharap rahmat Engkau ya Allah. Syuf. Pertama tadi al-khauf, yang sekarang apa? Ar-raja. Kita ini jangan terus takut sama Allah, tapi harus ada apa? Roja, harapan. Jadi harus seimbang, Pak. Kalau seandainya kita takut terus sama Allah, diingatkan neraka tanpa roja, jadilah khawarij. Orang kapan berbuat salah langsung divonis masuk neraka tanpa disebutkan tentang rahmat Allah, nggak boleh. Tapi Pak, kalau seandainya roja terus disampaikan tanpa kita sampaikan azab Allah, jadilah murji'ah. Orang yang mengatakan oh nggak apa-apa lah maksiat, toh rahmat Allah juga luas dan sebagainya, itu ada, na'am ada. Dan Mu'adz ibn Jabal ini imbang, Pak, ahlu sunnah wal jamaah antara al-khauf sama apa? Ar-raja. Kita nih Pak, memang Masya Allah penting bagi kita untuk roja kepada Allah, husnudzan sama Allah. Jangan kita ini nggak husnudzan, bawaannya prasangka buruk aja sama Allah. Sampai Pak, Masya Allah, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini bersama prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka jelek sama saya, ya itu terjadi. Tapi kalau seandainya dia berprasangka baik sama saya, maka itu yang didapatkan.
Makanya Pak, kita ini harus ada prasangka kepada Allah, kita ini bisa beramal saleh. Ya Allah, kuatkan ana ya Allah. Sedekahnya kita kuatkan. Belajarnya kita kuatkan. Ya Allah, bisa ya Allah. Ana sering sampaikan Pak, sugesti. Kalau seandainya kita bisa prasangka, bisa seberat-beratnya amal saleh yang kita hendak kerjakan, kapan kita ada prasangka baik sama Allah, dibantu sama Allah, bisa enggak? Wallahi bisa. Makanya disebutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, inna husnal dhanni billah min husnil ibadah. Sesungguhnya husnudzon sama Allah termasuk ibadah yang paling bagus. Pak, Masya Allah, suudzon sama makhluk dosa enggak? Gimana suudzon ini? Kita kasih untuk siapa? Allah, kita lemparkan untuk Allah. Fulan ini kayaknya marah sama ana. Marah dia fulan sama ana. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Boleh nggak kita suudzon kayak gitu? Kenapa sama Allah kita suudzon sama Allah? Kita langsung mengatakan, udahlah azab aja nih, Allah bakal siksa saya. Kenapa? Kenapa kita nggak suudzon balik? Ya Allah, aku tahu bahwa engkau ini rahmat engkau luas, ampuni saya dan engkau akan ampunkan saya. Karena ini enak kata-katanya husnudzon sama Allah. Roja, kita berharap apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali kalian mati. Coba, kita nggak boleh mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dalam kondisi dia itu husnudzon sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna qauman qad aradahum su'u dhannihim billah, ada sebagian kaum dilahap sama su'udzon mereka kepada Allah. Apa yang Allah firmankan? Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk kalian yang kalian prasangkakan untuk Allah. Ardaakum, aradakum, yang itu akhirnya dilahap sama prasangka tadi, habis binasa kita. Fa asbahtum minal khasirin. Kalau kita suudzon sama Allah, maka kalian akan menjadi orang merugi. Betul Pak. Hari ini kita merasa, ya Allah, rezeki engkau ini kok sulit sekali. Apa yang terjadi Pak? Sulit. Tapi kalau sebaliknya Pak, ya Allah, Masya Allah, mudah sekali nyari ma'isyah ini. Maka dengan seperti itu Pak, lagi kosong pun tetap kita bersyukur kepada Allah SWT. Mungkin akan di hari esok Allah akan mudahkan. Tapi kalau udah suudzon bawaannya Pak, udah berat. Makanya kita harus husnudzon. Rahmat Allah itu luas. Allah ini punya berapa rahmat? Hah? Berapa? 100 rahmat. Inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmah. Allah ini punya 100 rahmat. Faminha rahmatun biha yatarahamul khalq. Satu rahmat ini sudah diturunkan oleh Allah di atas muka bumi. Yang mana dengan satu rahmat Allah tadi Pak, dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang makhluk terakhir, itu mereka saling mengasihi, saling menyayangi. Sampai disebutkan Masya Allah Tabaraka Rahman, antum tahu singa? Buas gak mereka? Hewan buas Pak. Tapi dari rahmat Allah SWT yang harusnya hewan buas bisa menyayangin siapa? Anaknya. Syuf, ana sampai lihat ada sebuah video. Kalau nggak salah singa atau harimau gitu. Ada anak monyet mati ibunya, dimakan sama dia. Monyet nih dimakan sama harimau. Sisa apa? Anaknya. Pak, anaknya nggak dimakan sama dia. Rahmat siapa? Allah. Rahmat Allah. Kalau dia mau dimakan bisa nggak? Bisa. Anak sampai terbayangkan dia nggak mau makan, Pak nyayangin sampai akhirnya akrab. Itu terjadi Pak, ada videonya. Antum lihatlah, cek. Dan itu kondisi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah rahmatin nih anak monyet kayak gitu Pak, yang rahmatin sampai singa. Masa kita suudzon sama Allah? Anak monyet disayangin sama Allah, yang nyayangin siapa? Singa atau harimau. Masa kita terpikir suudzon sama Allah? Allah nggak sayangin kita. Kita sulit untuk keluar dari maksiat-maksiat kita. Masa kita terpikir untuk Allah, kayaknya Allah ini memang menginginkan kita untuk berbuat maksiat. Masa iya kayak gitu kita sama Allah? Wa tis'ah wa tis'una liyaumil qiyamah. Dan 99 yang Allah sembunyikan untuk kapan? Hari kiamat.
Apa kata Mu'adz bin Jabal? Rasul kita Muhammad SAW bersabda, "In syi'tum anba'tukum ma awal ma yakulullah azza wa jalla lil mu'minin." Kalau engkau mau, kalian semua mau, aku kasih tahu ucapan Allah pertama kali pada hari kiamat untuk orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Allah nanya kepada kita semua, "Hal ahbabtum liqa'i?" Kalian senang enggak jumpa sama saya? Kalian senang enggak jumpa sama saya? Kalian cinta enggak jumpa sama saya? Fayaqulun na'am ya Rabb. Iya ya Allah, kami semua senang jumpa sama engkau. Fayaquluna rajauna afwan wa maghfiratak. Kami berharap ya Allah, engkau ampuni kami dan engkau maafkan kami. Faqala Allahu azza wa jalla qad wajabat lakum maghfirati. Engkau kalian semua wajib mendapatkan ampunan saya, masuklah ke dalam surga. Syufa, itu yang Allah ucapkan untuk orang-orang apa? Beriman. Tapi kalau kita tanya semua, kita senang nggak cinta sama Allah? Semua kita akan mengatakan iya, kami senang masya Allah jumpa sama Allah. Tapi pertanyaan sekarangnya, kalau Allah cabut nyawa kita sekarang, siap nggak? Allahu a'lam. Apa? Allah alam. Jadi cuman ucapan tok gitu loh, klaim belaka. Kita ngomong cinta sama Allah, taib. Kalau seandainya kita ngomong cinta sama Allah, taib. Kalau seandainya Allah mengatakan sekarang jumpa sama saya, Pak, banyak kita mengatakan apa? Nanti dulu ya Allah. Berarti cuman klaim belaka. Sama kita sering ngomong, kalian mau nggak masuk surga? Mau. Sekarang mau? Jangan sekarang. Nanti dulu masih muda dan sebagainya. Padahal surga nih, nikmatnya surga, Pak, tidak sebanding dengan nikmat dunia. Semua kebaikan yang ada di dunia dibandingkan satu kebaikan di surga nggak sebanding. Dan di dunia banyak apa sengsaranya. Di akhirat apa? Di akhirat nggak ada sengsaranya, sama sekali nggak ada sengsaranya. Nggak masuk logika kita. Kapan orang tuh nggak mau masuk surga saat ini? Cuman kenapa kita memang nggak mau masuk surga? Karena memang kita belum cinta untuk jumpa sama siapa? Sama Allah. Belum siap dengan amal soleh. Pak, wallahi kita ini orang mukmin. Kapan saatnya dikatakan irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, zikir Pak kita tenang, salat kita tenang, sedekah, hidup kita tenang, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik sama Allah sekarang. Radiyah dalam kondisi senang, mardiyah disenangi oleh Allah. Pak, balik kita. Tapi banyak kondisi kita yang apa? Belum siap. Berarti jiwa kita belum tenang, Pak, saat ini. Naam, sahih. Kita masih disibukkan dengan banyak duniawi, perkara duniawi. Akhirnya kita apa? Belum siap untuk apa? Untuk meninggal. Dan masya Allah tabarakar rahman, antum tahu rahmat Allah, dan ini yang diharapkan oleh Mu'adz bin Jabal. Allahumma arjukal yaum, kata Mu'adz, ya Allah, aku berharap ampunan engkau saat ini, berharap untuk enggak dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Syufa, itu harapan itu dari Mu'adz bin Jabal. Takutnya Mu'adz bin Jabal sama Allah SWT. Tapi kalau kita husnuzon, Pak, ana yakin biiznillah, mudah-mudahan Allah enggak akan campakkan kita ke dalam api neraka. Kalau Allah udah sayang sama kita loh ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab mengatakan, fa idza imra'atun minas sabi qad tahlubu thadyaha taski. Ada seorang wanita dari tawanan perang yang mana dia itu kerjaannya nyusuin bayi-bayi yang ada di tawanan-tawanan tadi. Idza wajadat sabiyan fi sabi akhadathu. Anak orang, bukan anak dia ini, anak orang loh ya, yang dia butuh bayi ini untuk nyusu, diambil dia, disusuin sama dia. Fa'alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Dia tempelkan, dia peluk ke dalam dada dia dan dia susuin. Syuf, itu anak orang. Apa kata Nabi kita Muhammad sallam? Atarona hadhihi tarihatan waladaha finnar. Mungkin enggak dia campakkan anak dia sendiri ke dalam kubangan api? Mungkin enggak? Kalau anak orang dia sayangin kayak gitu, mungkin enggak nih akan dicampakkan ke dalam kubangan api? Qulnala, demi Allah enggak, bahkan mungkin ya Rasulullah.
Faqala Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Demi Allah, Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya daripada sayangnya ibu tadi dengan anaknya. Ayo wallah. Pak, kapan Allah udah sayang sama kita, nggak mungkin dicampakkan sama Allah. Nggak, wallahi nggak mungkin. Ada banyak kondisi orang yang Allah benci, Pak, nggak akan Allah kasih naungan. Tapi orang-orang beriman, Pak, 7 golongan yang Allah cintai, Pak, Allah kasih apa? Naungan. Sejak mahsyar Allah sayang. Di pagi hari, Pak, Masya Allah, di pagi hari, terik siang dan sebagainya. Kita ini kan kalau lihat anak kecil jalan nggak ada payung dan sebagainya, hujan dan sebagainya, mungkin kita sebagai dewasa kita yang ngasih payung tadi. Sayang sama anak kecil. Tapi Allah dengan segala kekuatannya dan kita dengan segala kelemahan kita. Kalau Allah udah sayang sama kita, nggak mungkin Allah campakkan kita dalam lemah, neraka begitu kuat dan Allah begitu besar rahmat Allah. Itu insya Allah nggak bakal dicampakkan. Pertanyaannya sekarang, iya atau bukan kita ini hamba Allah, kekasih Allah? Kalau bukan, Pak, Allah akan campakkan. Karena azab Allah ini apa? Pedih. Tinggal kita ini harus apa? Tumbuhkan roja, tumbuhkan husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah akan ampuni apa? Ampuni kita. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Makanya Pak, orang-orang beriman itu disebutkan oleh Allah SWT, innahum kanu yusari'una fil khairat. Orang beriman itu akan terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu berdoa kepada kami dalam kondisi berharap pertama, kedua takut yang kedua. Jadi ketika berdoa berharap surga, takut dari api neraka. Berharap rahmat Allah, takut dari adab Allah. Terus seperti itu doa mereka. Al khaufu war raja. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, lanjutkan setelahnya. Apa kata dia? Baik, Muadz mengatakan, Allahumma innaka ta'lam anni lam akun uhibbud dunya. Ya Allah, Engkau tahu kondisi saya. Aku ini benci sama dunia. Wa tulal baqa'i fiha. Aku enggak suka tinggal lama di dunia, li jaril anhar, tujuannya untuk duniawi, mengalirkan sungai, jadi untuk perairan, Pak. Jadi zaman dulu itu ya sampai zaman kita sekarang, apa, irigasi ya. Itu zaman dulu udah terjadi itu, Pak. Proses mereka seperti itu. Untuk cocok tanam aku enggak suka. Aku alirkan sungai-sungai ke dalam tanaman-tanaman saya. Aku enggak hidup untuk itu, kata Muadz bin Jabal. Wala li gharsil asjar, dan aku enggak hidup. Aku tuh benci kalau hidup di dunia, cuman untuk ngurus cocok tanam saja. Nanam pohon ini, pohon itu, dapat hasilnya dijual. Aku enggak suka itu. Walakin, tapi ya Allah, aku cinta hidup lama di dunia. Untuk apa? Li dhama'il hawajir. Untuk haus di siang hari. Gara-gara apa? Puasa. Wa muqabalatis sa'ah. Dan aku suka bergelut di malam hari dengan apa? Salat malamnya. Wa muzahamatil ulama, dan aku suka ngumpul bareng bersama siapa? Ulama. Indah hilaki dzikr. Ketika mereka itu buat halaqah-halaqah ilmu. Syufa, Masya Allah tabaraka rahman. Antum tahu, kalau seandainya hidup kita memang untuk dunia, Pak, nggak usah hidup. Bahaya. Memperbanyak apa? Dunia. Berarti kita harus ganti nih, Pak. Harus ganti apa? Pola pikir kita. Pola hidup kita ini untuk apa? Makanya sering sampaikan, kalau seandainya kita ini masih 50-50, dunia 50-50 sama akhirat, bahaya loh. Nggak aman kita. Tapi kondisi kita tuh sekarang nggak 50-50. Justru lebih banyak dunia dibandingkan itu. Sering Anda sampaikan, logika aja lah, Pak. Logika saja kita pakai sekarang. Kita bekerja 8 jam. Ini sering Anda sampaikan, 8 jam. Ada nggak untuk akhirat 8 jam? Kerja dari jam 7, pulang jam 5 sore. Pernah nggak kita 8 jam untuk belajar ilmu agama? Nggak ada. Sholat 5 waktu saja. Sholat 5 waktu ini paling kalau sehari semalam diambil, Pak, satu sholatnya itu 10 menit, cuma 50 menit. Sholat sunnahnya, oke, anggaplah tambah sholat sunnahnya. Berapa? Ambillah 1,5 jam sama sholat sunnahnya. Tapi sisanya. Jadi kita ini udah bisa tergambar loh, Pak. Sampai kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Hisab diri kalian, biar kalian tahu gambarnya gimana hasilnya kita nanti. Sebelum yang hisab siapa? Allah. Kita udah bisa, Pak, kira-kira ini kita kemana kalau dengan amal kita seperti itu.
Makanya kita ini untuk muhasabah diri penting atau tidak penting? Penting. Mu'adz bin Jabal itu sudah tahu, sudah menghisap dirinya. Pola hidupnya bukan untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Pun kalau dapat dari pengairan irigasi tadi ataupun dari hasil panen tadi, itu pun dikasih untuk siapa? Di jalan Allah. Nah, kita ini belum tergambar sampai seperti itu. Makanya kalau udah seperti itu, Pak, bahaya. Wallahi bahaya. Memang harus dirubah ini. Makanya ana pernah kemarin cerita sampai ana gambarkan dengan kondisi ana pribadi, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili kalau dengan ulama sebesar beliau, itu hay'ah kibarul ulama, anggota dari hay'ah kibar ulama di Saudi sana, Pak. Baca kitab kalau lagi kosong itu 16 jam. Hari ini beliau enggak ngajar. Hari semisal hari Jumat, libur. Berapa jam kita sampaikan kemarin? 16 jam, 2 kali lipatnya untuk ngejar dunia kita saat ini. Kita Pak sekarang bekerja 8 jam kan satu hari. Beliau mencari bukan dunia, mencari apa? Akhirat. 8 jam dobelkan lagi, 16 jam duduk di maktabah nggak keluar. Keluar cuman untuk sholat saja. 16 jam beliau. Itu kondisi orang. Makanya Pak, ana lihat video-video beliau ya, akhir-akhir ini udah mulai beruban, makin masya Allah, teduh beliau kita lihatnya, enak kita lihatnya, Pak. Itu kondisi beliau di akhir. Anda udah tahu beliau udah tua, seperti itu, Pak. Dan itu kondisi para ulama kita. Nah, sekarang kita udah siap berapa amal kita ini? Bandingkan, Pak, sekarang dengan kelalaian kita sama apa? Sama taatnya kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak, masya Allah, makanya kata beliau, Allahu Akbar. Ini kata Syekh Umar Mukbil, Allahu Akbar, ya laha min a'mal. Allahu Akbar, betapa takjubnya saya dengan amalnya Mu'adz bin Jabal. Siyam, puasa, qiyam, salat malam, talabu ilmin, nuntut ilmu. Orang muslim, Pak, mukmin, kerjaannya siyam, qiyam, talabu ilm. Puasa, salat malam, sama apa? Nuntut ilmu. Itu terus dijaga. Puasa yang paling agung puasa apa? Ahabbu siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah, puasa apa? Daud. Gimana puasa Daud? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besok tidak. Besok puasa, besok tidak. Itu puasa siapa? Daud. Pak, dari kita sekarang ini siapa yang ngamalkan Daud konsisten puasa Daud? Wallahi berat, Pak. Yang ana tahu, Pak, kondisi orang konsisten puasa Daud Lili dari sejak di CDI dulu. Puasa hari ini, besok enggak. Puasa besok enggak. Ana sampai mikir, Allah, sholat malamnya rajin, puasa Daudnya ya iya. Pak, itu puasa. Nabi udah kasih saran nih, kalau mau gampang masuk surga, puasa apa? Daud. Cuman banyak dari kita merasa berat. 6 sahih, qiyam. Salat apa? Salat malam. Taib. Berapa dari kita yang menghidupkan malamnya? Orang beriman yang Allah cintai, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini sangat sedikit tidurnya. Bukan banyak tidurnya. Sangat apa? Sedikit tidurnya. Taib. Berapa dari kita yang rajin sholat malamnya 11 rakaat? 11 rakaat. Oh, ana rajin walhamdulillah setiap hari. Kapan? Pas Ramadan. Pas kapan? Ramadan. Wallahi fi ghairi Ramadan. Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu salat malam 11 rakaat. Wala yazid alaihinna, dan Nabi enggak pernah lebih dari 11 rakaat. Fi Ramadan wala fi ghairihi, baik bulan Ramadan ataupun selain Ramadan. Salat sendirinya 1 rakaat berapa juz? Anda sering sampaikan 5 juz 1 rakaat. Dari Al-Baqarah sampai An-Nisa 1 rakaatnya. Pak, wajar Nabi kapan dicabut oleh Allah nyawanya, siap Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Nabi ini dikasih pilihan loh, Pak. Nabi akhir hayatnya dikasih pilihan, mau tinggal di dunia atau jumpa sama saya. Antum tahu ketika Nabi minta siwak,
Nabi sebelum meninggal ngapain? Minta siwak. Antum tahu kenapa siwakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Persiapkan diri untuk jumpa sama Allah dalam kondisi yang paling baik. Hawa mulut Nabi kita Muhammad SAW itu nggak mau bau di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diperintahkan setiap kali masuk rumah kita ngapain? Siwakan. Jumpa sama istri, jumpa sama anak, cium istri, cium anak tuh siwakan. Naam, sahih. Nabi SAW udah tahu ini bakal meninggal. Sampai Nabi kita Muhammad SAW minta kepada Aisyah, istrinya beliau. Nabi ini nggak minta sebenarnya. Nabi lihat siwak itu ada di tangannya saudaranya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Nabi lihat terus. Apa kata Aisyah? Aku tahu Nabi itu mau siwakan pakai siwak itu. Diambil siwaknya Pak, dipotong sama Aisyah, dibuat yang baru. Dikasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersiwak hatta yakula sampai saking serius Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak Pak, saking dalamnya sampai Nabi mengatakan apa? Saking seriusnya untuk persiapan jumpa dengan Allah. Persiapan kekasih untuk jumpa dengan siapa? Kasihnya. Hatta yakula kata Aisyah. Sampai aku lihat kondisi seriusnya Nabi bersiwak itu sampai seperti itu. Tiba-tiba Nabi mengatakan firrafiqil a'la. Firrafiqil a'la. Jumpa dengan Allah yang paling tinggi dengan bersama para malaikatnya. Firrafiqil a'la. Jumpa dengan siapa? Allah dan malaikatnya. Semua bertanya, kenapa Nabi mengatakan itu? Rupanya, Pak, Nabi kita SAW dikasih pilihan, mau tinggal di dunia atau apa? Jumpa dengan Allah. Nabi mengatakan firrafiqil a'la. Mau jumpa dengan siapa? Allah bersama para malaikatnya, juga sama siapa? Allah SWT al-a'la, yang paling tinggi. Ayo Allah. Wajar Nabi SAW siap dan kita tak siap. Nabi udah persiapkan itu semua, Pak. Sampai Nabi kita Muhammad SAW di akhir hayatnya beliau itu sholat dalam kondisi sakit. Beliau awali kehidupan risalah beliau ketika beliau diutus jadi Rasul dengan sakit, diakhiri dengan sakit. Awal turun surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Nabi sakit enggak? Sakit. Tapi apa ayat berikutnya turun? Hah? Ya ayyuhal muddatsir qum fadzir. Jangan alasan sakit, bangun. Tegak dakwah. Nabi kita Muhammad SAW. Pak, rasa sakit tadi Pak dibuang untuk mempersiapkan jumpa dengan siapa? Allah. Di akhir hayatnya Nabi kita Muhammad SAW juga sakit. Sampai Masya Allah tabaraka rahman. Ana mau nek sekarang sholat orang sakit boleh nggak di rumahnya? Boleh nggak? Wallahi boleh. Antum pening kepala kita pusing Pak, sakit pilek kita pusing, nggak bisa tegak Pak dari kasur kita kecuali sulit. Boleh nggak kita sholat di rumah? Wallahi boleh. Nabi kita Muhammad SAW kena racun. Beliau makan racun dan itu kondisi Nabi berat sekali sampai pingsan berkali-kali Pak. Nabi nanya sama para sahabatnya, asollan nas, gimana kondisi kawan-kawan saya? Udah sholat belum? Qal la ya Rasulullah hum yantadiruna. Enggak, belum. Mereka lagi nunggu engkau ya Rasulullah. Pak, mereka ini berharap Rasul itu bisa mengimamin terakhir untuk mereka. Nabi pingsan lagi. Nabi bangun, pertanyaan yang pertama oleh Nabi kita sallam, asollan nas, gimana sahabat-sahabat saya, udah sholat belum? La ya Rasulullah hum yantadiruna. Enggak ya Rasul, mereka nunggu engkau tuh jadi imam. Nabi enggak kuat, Nabi katakan apa? Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Aku enggak bisa tegak, suruh Abu Bakar untuk jadi imam bagi orang. Syufa, akhirnya Abu Bakar jadi imam. Tapi wallahi yang ajibnya, Nabi datang enggak ke masjid akhirnya? Datang enggak Nabi ke masjid akhirnya? Wallahi datang. Abu Bakar mundur, Nabi maju. Kalau Nabi sholat di rumah Pak, wallahi rahmat Allah itu pasti turun untuk Nabi kita SAW, dan Nabi gak bakal diazab oleh Allah. Persiapan tuh Pak besar. Nabi datang ke masjid, Abu Bakar mundur, Nabi jadi apa? Jadi imam, persiapan untuk jumpa sama Allah.
Kita sekarang Pak sakit sikit rumah. Sakit sikit rumah. Dan bahkan sehat alasan sakit. Sehat kita alasan apa? Sakit, padahal yang ngalangin kita bukan sakit tapi malas. Nabi SAW gak bisa berangkat ke masjid itu Pak gara-gara apa? Wallahi sakit. Nabi sakit SAW. Tapi diakhiri dengan ibadah. Wa talabu ilm. Dan Nabi juga apa? Belajar. Dari siapa malaikat? Jibril. Pak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan beliau i'tikaf. Beliau i'tikaf 10 malam terakhir Ramadan, belajar murajaah dengan siapa? Malaikat Jibril. Yatadarasul Quran. Tadarus Al-Quran Al-Karim. Pak, tahun terakhir Nabi meninggal, beliau biasanya i'tikaf berapa hari? 10 hari. Karena Rasulullah SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Nabi SAW selalu i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Tapi ketika mau jumpa dengan Allah, Nabi kita Muhammad SAW i'tikaf berapa hari? Ya'takiful 20. Nabi i'tikaf berapa hari? 20 hari. Ditambah porsinya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Syufa, apa kata para ulama? Lihat Nabi kita Muhammad SAW persiapan untuk jumpa dengan Allah itu, jadikan jumpa kita sama Allah itu spesial gitu loh. Kita nanti Pak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadiah besar. Hadiah apa Pak? Ternyata kita mendapatkan kesempatan besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat tiket masuk dalam apa? Surga. Wallahi Pak, itu kondisi surprise dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, dan kita nggak tahu sampai sekarang surga atau neraka. Kapan tahu? Kapan? Hari kiamat kita baru tahu, ketika Allah ngasihkan kita ini apa? Bitaqah. Kartu untuk masuk ke dalam apa? Surga. Baru kita tahu, oh kita masuk ke dalam surga. Dan itu Pak, Allah akan singkap wajahnya Allah, Allah akan bukakan wajahnya Allah, dan Allah akan tampakkan untuk kita semua. Dan itu kenikmatan yang paling besar yang apa? Yang kita rasakan. Wallahi Pak, ada salah satu ikhwan cerita ke ana. Ustaz, ana dari dulu pisah sama abi ana, nggak pernah jumpa. Ini di Sumsel, ikhwan kita ini pisah dari abi ana, dan itu kondisi lama sekali. Ana masih kecil karena kondisi abi ana sama umi ana itu cerai. Tapi memang kesalahan dari abi ana dulu seperti itu kata dia. Sampai sekarang ana nggak tahu kondisi abi ana gimana, wajahnya gimana dan sebagainya. Nanyalah ke ana, Ustaz, apa wasiat antum untuk ana? Wallahi antum cari. Ana nggak tahu alamatnya. Wallahi antum cari. Cari, telepon kakak antum, telepon ayu antum, cari keliling. Ditanya oleh ke ayunya, di mana abik kita, di mana bapak kita? Jangan jumpain, kata kakaknya. Mungkin karena kecemburuan dulu, mungkin adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh bapaknya kepada ibunya. Dia ngomong, ana mau bakti sama abah ana itu terakhir sebelum dia meninggal. Ibu kita sudah meninggal dan ana masih ada kesempatan untuk berbakti sama bapak ana. Tolong kasih tahu alamatnya. Akhirnya dikasih tahu. Berangkat ke Palembang. Pas awal jumpa lihat wajah bapaknya Pak, langsung nangis. Itu kalau jumpa antara anak dengan siapa? Orang tuanya terpisah nggak sampai 60 tahun, nggak terpisah sampai beribu-ribu tahun. Ayo Allah. Dan kita nanti lihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala kama taruna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat apa bulan purnama, tidak berdesak-desakan, nggak sempit-sempitan. Jumpa dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat wajah Allah, syuf wajah Allah kita lihat. Dan itulah Pak, makanya para ulama zaman dulu nggak mau umur yang panjang kecuali amalnya apa? Baik. Jadi bisa mempersiapkan amal yang banyak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan udah jumpa dengan Allah, Allah akan kasih hadiah yang besar. Makanya pernah kejadian, masya Allah, Ibnul Jauzi sama seperti Mu'adz ibn Jabal, nggak mau hidup lama di dunia kecuali untuk beramal soleh. Pernah dia mengatakan dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, ini ma'ruf Pak, kitab beliau. Dia mengatakan, da'autu yauman, aku pernah doa sama Allah pada suatu hari. Faqultu Allahumma ballighni amali minal ilmi wal amal. Ya Allah,
sampaikanlah saya untuk menggapai cita-cita saya, untuk mendapatkan banyak ilmu dan banyak amal. Wa atil umri li ablugha ma uhibbu min dzalika. Ya Allah, panjangkanlah umur saya untuk bisa meraih banyak ilmu sama banyak amal. Panjangkan umur saya. Fa'aradani waswasun min iblis. Tiba-tiba ketika berdoa muncullah waswas dari iblis. Tiba-tiba terbesit di hati ya. Itu datang dari iblis. Jadi Pak, kalau ada terbesit di hati antum, itu datang dari siapa? Iblis. Kalau hal-hal yang jelek, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Antum sholat, tiba-tiba terbesit di pikiran antum, riya ini, udahlah enggak usah sholat. Was-was dari siapa? Syaitan. Antum wudu berkali-kali, kayaknya ada yang enggak kena nih. Sampai ada orang wudu itu sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali. Merasa enggak sah sholatnya. Itu was-was dari siapa? Iblis. Pernah kejadian sama Ibnu Jauzi. Faqala, thumma madha? Alaysal mautu? Ketika angkat tangan tadi, ya Allah panjangkanlah umur saya untuk aku bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan amal yang banyak. Tiba-tiba terbesit dari saya, di hati saya, dari iblis. Thumma madha? Kalau udah lama, engkau bisa lama tinggal di dunia. Kalau udah lama pun engkau juga bakal mati. Ini kata iblis. Faman ladzi yanfa'tulul haya? Untuk apa engkau panjangkan umur engkau? Minta panjangkan umur untuk apa? Ini waswas dari siapa? Iblis. Udahlah, matilah sekarang. Itu harapannya siapa? Iblis. Faqultu lahu ya ablah. Aku pun mengatakan ya ablah. Ablah ini tahu? Ablah ini ahmak. Kalau bahasa kita nih Pak, bodoh kuadrat. Ablah. Apa ya? Orang kita blow on ya. Ya ablah. Nah, itu hinaan yang paling hina untuk orang bodoh. Ya ablah kata dia. Wahai iblis bodoh kata dia. Ablah. Lau fahimta ma tahta su'ali. Kalau engkau tahu apa yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, alimta annahu laysa bi'abath. Engkau tahu umur panjang saya itu bukan hal yang sia-sia. Alaysa fi kulli yaumin yazidu ilmi wa ma'rifati. Bukankah setiap hari aku nambah ilmu dan pengetahuan aku terhadap Allah? Syufa. Ini kalau orang yang serius nuntut ilmu. Setiap hari nambah apa? Nambah ilmu. Fatakthura thimari gharzi. Bukankah nanti aku panen buah lebih banyak nanti pada hari kiamat? Fa ashkurallaha yauma hasadi. Dan aku bersyukur kepada Allah ketika aku panen. Maksudnya panen amal. Afayasurruni annani mitu mundu 20 sana. Dan aku kalau meninggal 20 tahun yang lalu, aku enggak senang la wallah kata dia. Aku enggak senang kata Ibnu Jauzi. Kalau aku meninggal 20 tahun yang lalu, kenapa? Li'anni ma kuntu a'rifullah tabaraka wa ta'ala usra ma'rifati bihil yaum. Karena aku dulu enggak kenal Allah sekenal saat ini. Dulu 20 tahun yang lalu aku ini masih sedikit ilmunya. Sekarang semakin bertambah ilmu saya, aku semakin cinta sama Allah dan semakin senang sama Allah. Wa kullu dzalika thamratul hayati allati fiha isnaitu adillatul wahdaniyah. Sehingga aku pun bisa mengambil faedah-faedah besar dari apa? Dari bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun bisa memperbanyak wawasan ilmu saya tentang agama Allah. Bukankah itu yang Allah firmankan, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagi saya. Nambahnya ilmu memang harus nambah umur kan gitu. Orang kalau seandainya meninggal cepat, ya ilmunya enggak lama lah, enggak banyak. Kenapa? Karena menimba ilmu itu harus dengan waktu yang panjang. Kan ada ucapan Imam Syafi'i kan, wa tulu zamani. Menuntut ilmu itu harus panjang apa? Waktunya. Maka apa kata beliau? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Tidaklah orang mukmin bertambah umurnya kecuali bertambah apa? Kebaikan. Dan itu yang aku inginkan, kata Jauzi. Maka dia tetap mengatakan Allahumma atil umri, Allahumma atil umri. Ya Allah, panjangkanlah umur saya agar saya bisa mendapatkan ilmu dan amal. Syuf, kalau kita sekarang Pak, ya Allah, jangan mati dulu ya Allah. Untuk apa? Untuk apa? Syuf, dunia. Untuk apa? Takut mati. Syuf. Apa? Ibnu Jauzi, Pak, ada yang dia targetkan, ilmu sama amal. Makanya kita silahkan minta panjang umur. Syaratnya dua yang kita cari, ilmu sama amal kita. Itulah yang Nabi katakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Man tala umruhu, yang panjang apa? Umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amalnya apa? Baik. Kalau seandainya Masya Allah amalnya buruk,
umur panjang, bahaya nggak? Bahaya. Makanya Pak, Masya Allah Tabarakallah Rahman, kita persiapkan untuk jumpa dengan Allah sebagaimana Mu'adz ibn Jabal. Boleh antum berharap di dunia, boleh. Lama di dunia boleh. Cuman untuk beramal soleh. Kalau Mu'adz tadi ada 3 yang disebutkan. Pertama, haus di siang hari, maksudnya apa? Puasa. Kedua apa? Sholat. Ketiga, menuntut ilmu. Tapi Pak, kalau udahlah nuntut ilmunya sedikit, puasanya apa lagi, sholatnya naudzubillah. Kadang-kadang sholatnya apa? Bolong-bolong. Coba untuk apa kita hidup? Sedangkan tujuan kita hidup, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita nih Pak, antum perhatikan, kita hidup ini bukan kemauan kita. Ada istilah orang, di mana langit dipijak di situ, di mana bumi dipijak di situ. Berarti di semua tempat, kalau bukan milik kita, kita harus hormati peraturan itu kan? Baik. Langit sama bumi ini milik siapa? Allah. Maka tugas kita ikuti peraturan siapa? Allah. Jangan semua mau kita, jangan suka-suka kita. Semua yang Allah berikan untuk kita bukan milik kita, tapi milik siapa? Allah. Semua itu titipan dalam bentuk baju, Pak, titipan. Untuk apa memperbanyak baju? Toh juga mau badir. Beli baju boleh. Yang lama kasihkan tuh orang fakir miskin. Fadhol. Makanya yang anak ajibnya wanita-wanita zaman kita sekarang nih Pak, bajunya tuh entah kan mak banyak yang Masya Allah, ya kan? Bahkan baju akhwat ini kalau dikumpulkan, bandingkanlah sama suaminya Pak, lemari besar 2 pintu, yang satu full punya istrinya, yang gantungan, yang satu ada laci-laci. Semua punya istrinya kecuali satu laci punya siapa? Punya suami. Yang lain punya istrinya semua. Cuk, anak mau naik sekarang. Itu dihisab nggak sama Allah? Wallahi dihisab. Makanya zaman dulu pola hidup mereka, baju mereka cuma berapa? Cuman 2. Baju yang dipakai sama baju yang kita lah, buka lemari kita. Buka lemari kita, Pak. Berapa baju yang kita punya? Ay wallah, itu semua akan dihisab, Pak. Anak uksim billah, semua akan dihisab sama Allah SWT. Makanya kasih. Antum beli baju baru nggak? Tiap tahun Lebaran beli baju baru boleh. Umar juga seperti itu Pak, beli baju baru. Rasul juga seperti itu. Umar sampai ngasih, ya Rasulullah, ibta' hadhihi. Ya Rasulullah, beli ini jubah ini bagus. Cuma Rasul nggak jadi beli Pak di hari Id. Gara-gara ada apa? Ada sutranya. Jadi Rasul Umar beli Pak. Jadi memang udah kebiasaan zaman dulu ke hari Id itu hari yang bagus kan, seperti itu. Baju baru boleh. Cuman yang lama jangan disimpan. Apa? Kasihkan. Untuk apa kita simpan banyak-banyak? Karena semuanya ada hisab pada hari kiamat. Makanya Pak, antum sampaikanlah ke istri kita, untuk apa? Untuk apa banyak-banyak baju? Anak tadi pagi kan habis Khalid pulang sekolah. Anak kan ada ke Samsat, ngurus suatu hal. Ke sana. Istri Khalid itu nemenin anak lama. Pas lama anak kasihan kan sama Khalid. Anak, "Nak, mau apa?" "Mau baju, Bi." "Ayo berangkat kita." Berangkatlah anak ke beli baju. Jadi ada 2, berarti 1, belilah 3. Sampai rumah istri anak ngomong, "Ya Allah Bang, untuk apa banyak baju ini? Banyak baju kita nanti. Kayak mana kita nanti?" Anak mikir, kasihlah. Oh iya, dia istri anak. Yang lama itu harus dikasih. Pak, patokan hidup kita nih, jangan sampai terlalu mikir banyak baju. Udah gitu aja. Kapan baju baru boleh nggak? Wallahi boleh. Antum beli baju baru, tapi yang lama dikasih. Beli 3, berarti kasih 3. Untuk apa disimpan Pak? Dipakai enggak? Orang fakir banyak yang membutuhkan. Tapi yang ajibnya lagi Pak, Masya Allah, dan ini cerita dari banyak kasus. Ketika kawan-kawan kita, ikhwan-ikhwan kita kena musibah semisal musibah bencana alam dan sebagainya, dibukalah lowongan, istilahnya orang mau bantu, sampai dibuka lowongan untuk pengiriman baju. Pak, yang dikasih itu bukan baju yang bagus, baju yang jelek. Nggak apa-apa, kan layak pakai. Kan gitu kata mereka, nggak apa-apa dikasih, toh juga layak apa?
Ay Pak, berarti memang beda pola pikir kita untuk bersedekah di zaman kita sama zaman para sahabat. Kalau seandainya udah jelek jangan dikasih. Kecuali yang lama numpuk tapi masih bagus baru dikasih. Dan biasakan untuk ngasih jangan yang bekasan, harusnya yang baru. Apa firman Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian enggak bakal mendapatkan kebaikan besar dari Allah sampai berinfak, mengeluarkan harta kalian ma tuhibbun, dari apa yang kalian suka. Kalau yang udah lusuh-lusuh, yang udah jelek, Pak, kita kasih orang, ya Allahu Akbar. Apa? Ngasih orang semisal Masya Allah, bajulah semisal. Jangan ngasih ke suatu hal yang enggak bagus. Sebenarnya seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW, beliau selalu ngasih apa yang beliau cintai untuk orang lain. Beliau dapat yang jelek. Ana sering ceritakan, Nabi kita SAW meninggal, bajunya gimana? Sampai Abu Burdah tuh kaget. Ana sering sampaikan ini. Abu Burdah, Masya Allah, ke rumahnya Aisyah belajar nuntut ilmu hadis. Ketika belajar, Aisyah tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya, ngambil baju, mengeluarkan baju, keluar. Kaget nih semua para sahabat. Kata Abu Burda, akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kisaan mulabbadah. Aisyah mengeluarkan untuk kami pakaian udahlah jelek, lusuh pula, kumuh, jelek gitu loh. Kami kaget. Apa baju apa ini wahai Aisyah? Qalat fi hada qubida ruhu Rasulullah SAW. Di baju ini Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, jumpa dengan Allah. Kisah mulabbadah. Nabi Pak sering ngasih baju orang bagus, sering sekali Pak. Nabi kita SAW sering ngasih baju bagus. Tapi meninggalnya kisaan mulabbadah. Kondisi baju yang lusuh. Yang sampai Abu Burda tuh ini nggak layak pakai. Kaget Abu Burda, baju siapa ini? Baju siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Pak, itulah kondisi Nabi kita SAW udah persiapan besar untuk jumpa dengan Allah. Syuf, sekarang kita persiapkanlah jumpa dengan Allah. Syuf, sekarang ini hari apa? Waktu-waktu hari apa? Dzulhijjah, Pak. Ma min ayyam, kata Nabi. Al-amalu ahabbu ilallahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satu hari yang amal itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada hari-hari apa? 10 Dzulhijjah. Syuf, Pak. Siapkan ini semua dengan puasanya, menuntut ilmunya, belajarnya terus. Jangan pernah kendor di 10 awal Dzulhijjah. Jadi kita berperang melawan hawa nafsu untuk apa? Mendapatkan keutamaan besar dari Allah SWT. Baik, ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah SWT kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.